Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan problem fisika, terutama yang berkaitan dengan tegangan arus bolak-balik. Misalnya kita mencari impedansi suatu rangkaian. Nah, definisi dari bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Real atau real sama aja ya. Bentuk umumnya adalah set sama dengan A plus BI. Nah, di mana set itu bilangan kompleks, AB itu bilangan real, I itu bilangan imajiner, A itu bagian real dari set ditulis RIZ sama dengan A, B itu bagian imajiner dari Z, ditulis IM Z sama dengan B. Maksudnya imajiner dari bilangan kompleks Z sama dengan B. Nah, sifat bilangan imajiner I kuadrat itu sama dengan min 1. Kalau ada seper I, itu sama dengan min I. Kalau ada min seper I, itu sama dengan I. Nah, suatu bilangan kompleks itu bisa divisualisasi dalam diagram Argan. Nah, diagram Argan ditemukan oleh Robert Argan, ilmuwan dari Swiss. Nah, misalkan kita memvisualisasi bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI. Nah, kita buat dulu sumbu realnya dan sumbu imajinernya. Yang real itu kalau dalam koordinat kartesius ini adalah sumbu X, sedangkan imajiner itu adalah sumbu Y. Nah, sedangkan bilangan kompleks Z itu bisa diumpamakan sebagai vektor posisi ya. Divisualisasi sebagai vektor posisi, berarti ujungnya ini punya koordinat A, B, di mana A itu kalau dalam koordinat kartesius ini absisnya ya, sedangkan B itu ordinatnya. Nah, kalau dalam diagram Argan B itu bagian imajiner, A itu bagian realnya, gitu ya. Oke, panjangnya anak panah ini menunjukkan modulus dari bilangan kompleks Z. Modulus atau besar dari Z ini, dari bilangan kompleks Z. Nah, ini saya simpulkan dengan R saja. Oke, nah sekarang kalau ini dianggap sebagai vektor posisi, nah, maka berarti dia memiliki sudut theta terhadap sumbu realnya. Ya. Sudut theta ini kalau kita ukur berarti memutar melawan putaran jarum jam ya. Dimulai dari sumbu real ini. Atau boleh juga kita ukur terhadap sumbu real tapi searah putaran jarum jam. Nah, sudutnya nanti itu alfa gitu ya. Jadi kalau diukur terhadap real memutar kiri itu theta, saya namakan theta, sedangkan dari sumbu real memutar kanan itu saya namakan alfa. Jadi kita bisa menyatakan nanti dalam theta dan alfa begitu. Nah, sedangkan theta itu adalah bilangan dari 0 sampai dengan 360 derajat, sedangkan alfa dari min 360 derajat hingga 0 derajat. Oke, nah sedangkan hubungan alfa dengan theta, alfa itu sama dengan theta min 360 derajat. Modulus nilai mutlak dari bilangan kompleks ditulis harga mutlak Z, atau di sini sama dengan R adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini jelas ya, karena ini pakai Pitagoras, R itu sisi miring dari segitiga siku-siku. Kalau ini sisinya A, yang itu B, berarti R-nya pasti ini kan. Oke, Z harga mutlak atau R itu dibaca modulus bilangan kompleks Z ya. Nah, sedangkan A-nya bisa kita urai menjadi R cos theta, ya kan. Ini A-nya itu R cos theta, sedangkan B-nya R sin theta. Nah, theta itu disebut argumen bilangan kompleks Z. Argumen ini bisa kita cari dengan tan pangkat min 1 atau arkes tan, yaitu B per A, ya, B per A, bagian imajiner dibagi dengan realnya, atau ditulis seperti ini, arkes tangen B per A, ya, tan pangkat min 1 sama aja dengan arkes tan. Oke, nah, jadi kalau kita menulis bilangan kompleks dalam bentuk linear Z sama dengan A plus BI seperti ini, maka kita bisa tulis seperti ini juga ya, dalam bentuk A-nya itu R cos theta, B-nya R sin theta. Nah, R-nya ini bisa saya keluarkan sehingga R bisa dikalikan dalam kurung cos theta plus I sin theta.
Nah, sedangkan cos theta ditambah I sin theta ini sering disingkat menjadi cis, ya. Jadi cis theta. Jadi Z-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk R cis theta. Atau boleh dinyatakan dalam bentuk Euler, ya, bilangan Euler berpangkat. Jadi R sama dengan E pangkat I theta, ya. Boleh juga. Nah, karena R itu adalah harga mutlak dari Z, maka Z sama dengan A plus BI bisa ditulis harga mutlak Z cis theta atau harga mutlak Z E pangkat I theta atau harga mutlak Z sudut theta. Jadi boleh ditulis seperti ini, ya. Nah, harga mutlak Z, ingat tadi ya, akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, konjugat bilangan kompleks Z. Nah, misal ada bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI, konjugat dari Z ditulis sebagai seperti ini, Z strip di atas, ya. Nah, itu sama dengan A min BI. Jadi plusnya ini jadi min. Operasi bilangan kompleks, misalkan saya punya bilangan kompleks Z1 sama dengan A1 plus B1I, sedangkan Z2 itu A2 plus B2I. Nah, kalau kita jumlahkan, bisa aja Z1 tambah Z2. Kalau kita jumlahkan, ya berarti A1 plus B1I, ya, Z1, Z2-nya A2 plus B2I, langsung dijumlahkan aja. Berarti A1 dengan A2 dijumlahkan biasa, sedangkan yang mengandung I juga dijumlahkan. Jadi suku yang mengandung I dijumlahkan sama suku yang mengandung I, jadi B1 plus B2I. Gampang sekali. Kalau pengurangan sama aja, jadi nanti Z1 dikurangi Z2, berarti A1 plus B1I dikurangi A2 plus B2I, jadinya adalah A1 min A2 plus B1 min B2I. Nah, perkalian, kalau dikalikan Z1, Z2, ya, dikalikan, berarti A1 plus B1I dikali dengan A2 plus B2I, hasilnya adalah A1 kali A2, nah terus A2 kali B1, berarti kan di sini A2 kali B1I, terus kemudian di sini A1 kali B2I, terus ini B1 kali B2I kuadrat. Tapi ingat bahwa I kuadrat itu sama dengan min 1, ya. Ingat tadi sifatnya. I kuadrat itu min 1, sehingga ini bisa ditulis min B1 kali B2. Oke? Nah, sedangkan ini diringkas, ya. I-nya dikeluarkan. Akhirnya saya dapatkan dalam kurung A1 kali A2 min B1 B2 plus dalam kurung A2 B1 plus A1 B2 dikalikan dengan I. Pembagian pun bisa, ya. Jadi kalau Z1 dibagi Z2 berarti A1 plus B1I dibagi dengan A2 plus B2I. Ini caranya kita kalikan dengan konjugat dari Z2 ini, ya. Konjugat A2 plus B2I adalah A2 min B2I. Jadi plus jadi min. Nah, kalau ini A2 min B2I, yang atas otomatis A2 min B2I. Harus sama, ya. Karena persamaan ini tidak boleh berubah. Nah, kalau yang atas ini saya kalikan, dapatnya ini A1A2 plus A2 B1I min A1 B2I min B1 B2I kuadrat. Nah, tapi I kuadrat tadi kan min 1, ya. Jadi kalau begitu min 1 kali min plus jadinya, ya. Nah, ini plus. Nah, terus kemudian ini saya kumpulkan bilangan realnya jadi A1 kali A2 plus, ini plus, ya, B1 B2 plusnya 1 ini. Terus kemudian ditambah dengan I dikumpul sama I, berarti A2 kali B1 minus A1 B2 kali I per A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Oke, kalau Z1 bagi Z2 berarti nanti hasilnya adalah A1 A2 plus B1 B2. Nah, ini dipisah, ya, dibagi A2 kuadrat plus B2 kuadrat ditambah dengan A2 B1 min A1 B2 dibagi dengan A2 kuadrat plus B2 kuadrat I. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk real dan imajiner. Oke. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan latihan soal. Yang pertama, diketahui bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus akar 3I. Perhatikan, ya, I-nya ini di luar, bukan di dalam tanda akar. Ini ditanyakan, nyatakan Z dalam bentuk polar, nyatakan Z dalam bentuk eksponen, nyatakan Z dalam bentuk fungsi trigonometri. Nah, kalau kita menyatakan dalam bentuk polar, itu sangat mudah sekali. Ini dalam bentuk penjumlahan, ya, real dengan imajiner. Nah, harga mutlak dari Z, atau modulus dari Z, itu adalah akar 1 kuadrat plus
akar 3 kuadrat. Ini hasilnya adalah akar 4, berarti 2 ya. Oke, sedangkan argumen dari Z itu adalah tan pangkat min 1 akar 3 per 1. Jadi bagian imajinernya kita bagi dengan bagian realnya ya. Jadi akar 3 per 1. Ini hasilnya adalah 60 derajat ya. 60 derajat atau sepertiga pi radian. Sehingga Z-nya itu bisa ditulis nanti harga mutlak Z sudut theta. Nah, ini dalam bentuk polar ya, dalam bentuk hubungan modulus dengan sudut tadi ya. Nah, jadi modulusnya itu 2, saya tulis di sini 2, sudutnya adalah 60 derajat. Jadi Z-nya itu adalah 2 sudut 60 derajat, di mana 60 derajat itu sudut yang dibentuk Z kalau dianggap sebagai vektor posisi tadi ya, terhadap sumbu realnya. Atau boleh juga sih ditulis Z sama dengan 2 sudut sepertiga pi, sama aja. Oke, yang B nyatakan Z dalam bentuk eksponen. Nah, kalau dalam bentuk eksponen berarti dalam bentuk Euler tadi ya. Jadi harga mutlak Z kalikan E pangkat I theta. Nah, Euler itu bilangan 2,718 itu ya. Bilangan 2,718 biasanya digunakan untuk logaritma natural atau ln ya, yaitu. Jadi harga mutlak Z itu adalah 2 tadi. Sedangkan sudutnya theta argumennya sudah ketemu sepertiga pi, jadi Z-nya sama dengan 2E pangkat I sepertiga pi. Nah, I-nya ini diletakkan di depan boleh, di belakang juga boleh ya, bebas. Oke, jadi seperti ini kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen. Sekali lagi, E itu adalah bilangan Euler sebesar 2,718. Penemunya Mr. Euler. Ya, ini yang saya katakan tadi, bisa juga ditulis 2E pangkat sepertiga pi, jadi I-nya itu di belakang. Nah, yang C ditanyakan dalam bentuk fungsi trigonometri. Nah, kalau dalam fungsi trigonometri berarti Z sama dengan modulus Z berapa kali cis theta. Nah, modulus Z tadi kan 2, cis theta, tetanya sepertiga pi radian. Jadi kalau begitu nih, jika diurai cis sepertiga pi radian dalam kurung cos sepertiga pi plus I sin sepertiga pi. Nah, ini dalam bentuk fungsi cos dan sin ya. Oke, nomor 2, diketahui bilangan kompleks Z1 2 plus I, Z2 3 min 4I. Pertanyaannya, Z1 plus Z2 berapa? Itu sangat mudah sekali. Kita jumlahkan aja ya. Ini 2 plus I ditambah 3 min 4I. Ya, kalau kita jumlahkan real dijumlah sama real ya. 2 tambah 3 itu 5. Sedangkan I dikurangi 4I itu min 3I. Ya, itulah jumlahnya. Kalau Z1 min Z2 ya dikurangi biasa aja. 2 plus I kurangi 3 min 4I, berarti hasilnya adalah 2 dikurangi 3 min 1, I dikurangi min 4I, min ketemu min plus ya. Jadi min 1 plus 5I. Yang C dikalikan Z1 kali Z2. Itu berarti 2 plus I dikalikan 3 min 4I. Nah, ini kalau dikalikan 2 kali 3, 6, 3I ya, ini min 8I. Nah, ini min 4I kuadrat. Ingat, I kuadrat itu min 1. Nah, kalau ini min 1, berarti hasilnya berapa? 4 ya. Min 1 kali min 4. 4 ini. Nah, real sama real dikumpulkan jadi 10. Nah, imajiner sama imajinernya disatukan ya. Jadi 3 min 8 itu min 5I. Jadi hasilnya perkalian Z1 dengan Z2 adalah 10 min 5I. Yang D ditanyakan berapa pembagian Z1 dengan Z2. Z1 dibagi Z2, 2 plus I dibagi dengan 3 min 4I. Nah, jadi kalau dibagi ini kita kalikan dengan konjugat dari yang penyebutnya ini, yang bawah ini ya. 3 min 4I konjugatnya adalah 3 plus 4I. Min jadi plus ya. Kalau ini 3 plus 4I, yang atas 3 plus 4I. Karena persamaan ini tidak boleh berubah kan. Tidak boleh berubah, harus tetap. Nah, sekarang yang atas kita kalikan aja. Ini kan 6 plus 3I, 8I, ini 4I kuadrat. Yang bawah 9 dikurangi 16I kuadrat. Tapi I kuadrat itu min 1, jadi min 16I kuadrat hasilnya adalah 16 ya. Oke. Nah, terus kemudian 6 ini saya biarkan. Ini I kuadrat kan min 1 tadi ya. Min 1 kali 4 min 4. Ya. Jadi kalau begitu ini 6 dikurangi 4, 2. 3 ditambah 8, 11. 11I per 25.
Akhirnya kita dapatkan 2 per 25 plus 11 per 25i. Nomor 3, diketahui bilangan kompleks set 1 ini dalam bentuk eksponensial ya, 2e pangkat pi, set 2 sama dengan 3e pangkat min pi per 6i. Nah, ditanyakan berapa modulus set 1 dan set 2. Itu sangat mudah. Kita jawab yang A, kalau mencari modulus dari set 1 itu sangat mudah sekali. Ya, bilangan di depan Euler ini 2. Langsung ketemu. Modulus set 1, 2. Modulus set 2 berarti 3. It's very easy problem. Nah, sedangkan argumen dari set 1 itu adalah pi, sudutnya ini. Sedangkan argumen dari set 2 itu adalah min pi per 6. Nah, boleh juga ditulis 180 derajat ini. Ini boleh juga ditulis sebagai pi per 6 itu 30 ya. Jadi min 30 derajat gitu. Oke, yang C ya. Kita mencari jumlah dari set 1 dengan set 2. Set 1 kita jadikan fungsi trigonometri dulu pakai GIS ya. Jadi 2e pangkat pi itu artinya ya 2 dalam kurung cos pi plus i sin pi. Nah, cos pi itu min 1, sin pi itu 0 ya. Jadi hasilnya adalah min 2. Sedangkan Z2-nya 3 dalam kurung cos min pi per 6 plus I sin min pi per 6. Nah, cos min pi per 6 ini cos min sama dengan cos plus ya. Jadi ini 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3, sedangkan sin min itu minnya bisa keluar. Jadi min I sin 30 derajat. Sin 30 itu setengah. Jadi kalau gitu ini min I kali setengah ya. Atau boleh tulis 3 per 2 akar 3 min 3 per 2i. Nah, sekarang kalau set 2 sudah ketemu, kita bisa menjumlahkan. Set 1 ditambah set 2, berarti ini kan tinggal menjumlahkan aja min 2 ditambah set 2 ini, ya kan? Nah, real dijumlah sama real, jadi min 2 dijumlahkan sama ini, jadinya 3 per 2 akar 3 min 2. Terus kemudian ini sendirian kan, min 3 per 2i. Jadi inilah hasilnya penjumlahan dari set 1 dengan set 2. Nah, pertanyaan D kalau dikalikan itu lebih mudah. Set 1 dikali set 2 sama dengan 2e pangkat pi dikalikan dengan 3e pangkat min pi per 6i. Nah, 2 kali 3 dikalikan biasa jadi 6, sedangkan pangkatnya ini dijumlahkan. Jadi pi dijumlah dengan min pi per 6i, yaitu sama aja dengan pi min pi per 6i. Akhirnya kita dapatkan 6e pangkat 5pi per 6i. Ya, seperti itu. Nah, kalau dibagi, ini juga lebih mudah. Set 1 dibagi set 2, itu sama dengan set 1 2e pangkat pi dibagi dengan 3e pangkat min pi per 6i. Ya kan? Nah, kalau kita bagi hasilnya 2 per 3, e pangkat pi. Nah, sedangkan ini kalau saya bawa ke atas, pangkat min ini jadi plus. Jadi E pangkat plus pi per 6i ya. Nah, ini tinggal kalau dikali, ini dijumlah ya, dikali jumlah pangkatnya. Jadi 2 per 3 dikali E pangkat 7pi per 6. Karena pi per i tambah pi per 6i itu hasilnya 7pi per 6i ya kan. Seperti itu, sangat mudah sekali. Yang keempat, diketahui bilangan kompleks Z1 10 sudut 120 derajat, Z2 5 sudut 30 derajat. Pertanyaannya, berapa set 1 dikali set 2? Kalau set 1 dikali set 2, ini 10 sudut 120, dikali 5 sudut 30. Nah, bilangan di depannya ini, modulusnya dikalikan biasa ini. 10 kali 5, 50. Tapi, sudut atau argumen dari bilangan kompleks ini dijumlahkan. Jadi, 120 ditambah 30. Jadi, hasilnya 50 sudut 150 derajat. Mudah ya. Nah, kalau dibagi set 1 per set 2 berarti 10 sudut 120 derajat dibagi 5 sudut 30. Nah, modulusnya dibagi biasa. 10 bagi 5 itu adalah 2, nanti gampang gitu ya. Sedangkan pangkatnya dikurangi. Jadi 120 dikurangi 30. Jadi kalau dibagi dikurangi ya. Oke, 10 bagi 5 itu 2 kan. Nah, ini 90 derajat. Jadi pembagian set 1 dengan set 2 hasilnya adalah 2 sudut 90 derajat. Oke, pertanyaan yang C itu dikurangi set 1 dengan set 2. Ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk
penjumlahan dulu ya, bilangan real sama bilangan imajiner. Jadi ini kita ubah menjadi C, Z1 itu sama dengan 10 dalam kurung cos 120, ini sudutnya ya, 10 modulusnya, ditambah I sin 120. Nah ini berarti hasilnya adalah cos 120 min setengah, sedangkan sin 120 setengah akar 3I. Jadi kalau begitu dikalikan ke dalam, ini min 5 ditambah 5 akar 3I. Itulah Z1 kalau dinyatakan dalam bentuk real dan imajiner seperti ini ya. Nah terus kemudian Z2-nya itu 5, ini 5 kan, nah, dalam kurung cos 30 derajat plus I sin 30. Nah cos 30 setengah akar 3, sedangkan sin 30 itu setengah. Saya kalikan ke dalam berarti 5 per 2, ini kan setengah kali 5 ya, 5 per 2 akar 3 ditambah 5 per 2I. Nah kalau sudah, kita sudah siap mengurangi. Z1 dikurangi Z2 berarti min 5 plus 5 akar 3I dikurangi 5 per 2 akar 3 plus 5 per 2I. Nah hasilnya apa? Ya yang real atau real dikurangi real ya, jadi min 5 dikurangi min 5 per 2 akar 3 kan. Nah yang bagian imajiner, nah, dikurangi bagian imajiner. Jadi kalau gitu 5 akar 3 ini kan dikurangi dengan 5 per 2. Jangan lupa I-nya. Nah inilah hasil pengurangan bilangan kompleks Z1 dengan Z2.